Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang informasi anggaran untuk kemiskinan yang 500 triliun habis dipakai rapat ya. Beritanya memang sudah heboh, tetapi setelah itu ada klarifikasi. Nah, permasalahannya adalah yang dipercaya yang mana, pemberitaan yang pertama atau pemberitaan klarifikasi. Termasuk juga ini bagian penjelasan dari Menteri Pan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas ya. Ini sesuai dilansir oleh soreang.suara.com. Singgung nama Jokowi, begini penjelasan Menteri Pan RB soal anggaran kemiskinan 500 triliun habis dipakai rapat. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Soreang ID. Beredar informasi jika anggaran untuk mengentaskan kemiskinan senilai 500 triliun habis dipakai rapat. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas sampai menyinggung nama Presiden Jokowi terkait dengan tujuan dalam pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang tidak sedikit itu. Abdullah Azwar Anas menjelaskan dana 500 triliun rupiah terkait program kemiskinan diakui belum terdampak optimal. Hal itu kata dia lantaran dana yang nilainya triliunan tersebut tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Jadi begini, setelah kita pilah ada sejumlah instansi terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal, ucap Anas dalam keterangan resminya Minggu. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel katanya. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih 500 triliun rupiah habis untuk studi banding dan rapat, ucapnya lagi. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting tapi kegiatannya sosialisasi gizi. Di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan, ucap Anas. Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat, ujarnya. Hingga September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57%, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71%. Sehingga Presiden Jokowi, kata dia, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras. Dalam konteks Kemenpan RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasi. Maka salah satu langkahnya mulai tahun ini berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik, salah satunya soal penanggulangan kemiskinan, tuturnya. Ya, itu sih ya sobat sekalian tentang dana 500 triliun habis dipakai rapat, dan penjelasannya memang tidak semua ya anggaran 500 triliun itu habis untuk rapat, sedangkan tidak ada sedikit pun tersisa untuk anggaran kemiskinan yang harusnya memang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan memang kalau kita melihat penjelasan dari Menpan RB, ya tidak masuk akal lah kalau semuanya itu 500 triliun habis, atau semua anggaran itu habis untuk rapat, tidak sedikit pun tersisa untuk anggaran kemiskinan. Tetapi kalau kita melihat kecenderungannya, yang menjadi kecenderungan ya, yang menjadi problem adalah sebagian besar anggaran itu lebih banyak dipakai rapat daripada untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini boleh setuju atau boleh tidak ya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum tentang anggaran yang jumlahnya besar itu kadang memang dari dulu hingga sekarang belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, memang anggaran 500 triliun ya tidak disebutkan ya berapa untuk tahun anggaran berapa ya, anggaran tahun berapa ya, apakah 500 triliun ini untuk satu tahun anggaran atau untuk beberapa tahun anggaran.
Nah, yang kalau kita melihat ya angka 500 triliun untuk saat ini memang angkanya fantastis ya, 500 triliun gitu ya. Mengingat ya dengan anggaran yang begitu besar ya, dengan anggaran begitu fantastis, namun yang terjadi adalah nilai angka kemiskinan itu seakan tidak pernah turun dan terus menerus ya, kesusahan di tengah-tengah masyarakat terutama setelah pandemi ini malah menjadi-jadi. Nah, bayangkan kita itu terus ya sering di dalam media itu cuplikan video itu banyak sekali orang yang tidak mampu ya, bahkan orang yang sudah sepuh itu masih mencari mengais-ngais rezeki untuk mempertahankan hidup, dan itu memang hanya sedikit ya, dan itu terlihat memang seperti fenomena gunung es ya. Nah memang kalau kita melihat data kemiskinan di Indonesia ya, ada penurunan memang ya, dan sekarang Maret 2021 ya atau 2022 itu kurang lebih 20-an juta ya angka kemiskinan, dan itu bisa dicek di internet ya. Dan tentu saja fakta real jumlah yang miskin pasti lebih banyak gitu ya, karena tidak semua itu kena disurvei, dihitung dan ditata masuk dalam statistik. Nah memang kadang juga untuk data kemiskinan kita harus lihat dahulu apakah penurunan itu karena ada penurunan minimal target, minimal standar ya. Kalau sebelumnya 600.000 itu misalnya ya dianggap miskin ya, dan kemiskinan itu sampai puluhan ribu, kemudian diturunkan menjadi 500.000 atau dinaikkan sedikit ya 650.000 ya, padahal 650.000 untuk hidup di semua tempat di Indonesia itu masih kurang ya. Nah itu bisa saja ya standarnya dinaikkan sehingga angka kemiskinan ya yang sebelumnya ya, misalnya sebelumnya 500 kemudian dinaikkan kembali 550 untuk standar kemiskinan, maka juga turun gitu ya. Tapi kalau kita melihat fakta di real di lapangan, masih banyak orang-orang itu yang susah, jangankan di luar Jakarta ya, di Jakarta pun ya tempat-tempat yang kumuh itu banyak mereka yang miskin karena berbagai fakta, yaitu pengangguran misalnya, kemudian usaha mereka tidak lancar dan lain sebagainya, itu jumlahnya berjubel ya, jangankan di luar Jawa, di Jawa pun di Jakarta pun itu juga sangat banyak. Nah memang ini menjadi suatu permasalahan terkait masalah anggaran ya, anggaran untuk pemerintah yang memang tidak optimal. Dan kita ketahui kadang rapat-rapat yang diselenggarakan itu diselenggarakan di tempat yang mewah ya, yang seharusnya tidak perlu, karena dalam kondisi sekarang ya harus kita mempunyai empati dengan kondisi, dan bisa diselenggarakan di tempat sederhana asalkan apa yang ingin disampaikan atau dirapatkan itu bisa nyampe. Nah ini kadang dilakukan di hotel-hotel berbintang ya, dan ini kalau kita melihat hampir rata gitu ya, terjadi di beberapa daerah untuk menghabiskan dana yang ada untuk misalkan untuk kemiskinan. Nah ini juga sangat miris ya, dana kalau 500 triliun dipakai 50%-nya saja berarti 250 triliun, itu sudah berapa ya kalau uang itu dipakai untuk benar-benar dibagikan merata kepada rakyat miskin. Nah misalnya 500 triliun itu dibagikan untuk jumlah masyarakat miskin yang sekarang terdata 20 juta ya, 20 juta jiwa itu miskin. Nah kalau dibagikan rata-rata ya seluruh 20 juta rakyat miskin itu didapatkan ya setiap kepala itu 20 jutaan ya.
Jadi ini angka yang bisa ya untuk menggerakkan ekonomi, karena uang yang diberikan itu ya, tapi ya kalau melihat sistem saat ini kadang tidak mungkin ya langsung memberikan ya, mengingat sistem saat ini yang kapitalis dan tidak sulit kita itu membayangkan mendapatkan kondisi masyarakat itu yang sejahtera. Nah, kalau misalnya 20 juta di deploy atau diberikan kepada mereka yang miskin ya, itu untuk memulai usaha, maka bisa dibayangkan ekonomi itu akan jalan ya. Jadi Presiden Jokowi itu tidak perlu untuk melakukan ya kunjungan ke negara, menarik investasi dari negara lain yang kita sering ya dengar di pemberitaan ya, invest to my country. Nah, ini kan hal yang sebenarnya sudah ada di depan mata yang harusnya bisa dilakukan sederhana ya untuk menggerakkan masyarakat. Salah satunya yang membagikan uang ya kepada masyarakat ya, tetapi memang bisa dengan alternatif yang lain. Nah, misalnya yang dilakukan oleh Pegawai Ekonomi yaitu Rizal Ramli yang menaikkan gaji ya ASN ya, kemudian juga menaikkan gaji rata-rata di Indonesia. Jadi dengan naikkan gaji sampai 100% lebih, nah tentu saja uang yang digelontorkan itu pasti akan dipakai untuk membelanjakan, dan ekonomi itu pasti akan bergerak. Daripada ya coba bayangkan kalau benar-benar 500 triliun atau kalau nggak semuanya lah 3/4%-nya dipakai hanya untuk rapat ya, ini tentu saja merupakan ya aktivitas pejabat yang tidak patut ditiru ya. Meskipun ya saat ini banyak pejabat yang sudah mengerti gitu ya bagaimana cara untuk menghabiskan anggaran tanpa melakukan pelanggaran, misalnya melakukan SPJ ya, rapat-rapat yang dilakukan di hotel berbintang, kalau itu pun tujuannya untuk rapat ya, kemungkinan itu juga bisa lolos dari tindak pidana ya, menghabiskan uang yang tidak optimal. Nah, memang juga hal yang sangat miris ya terjadi, ada pengakuan dari Jaksa Agung ya, SD Burhanuddin, yang juga kita sangat mengernyitkan ya dahi, bahwasanya tidak ada Pemda yang tidak korupsi ya. Jadi perilaku budaya KKN atau korupsi kolusi nepotisme ini kita ya harus diakui sudah sangat parah sekali. Makanya Indonesia tidak pernah maju, Indonesia tidak pernah sejahtera, rakyatnya dari dulu hingga sekarang ya, padahal negara ini negara yang kaya raya, gemari palo Cinawi ya. Tetapi dengan sistem saat ini kapitalis tidak mungkin bisa mensejahterakan masyarakatnya itu dengan benar-benar real ya sejahtera. Dari dulu hingga sekarang ya, zaman kemerdekaan hingga sekarang, yang namanya kesusahan ekonomi itu selalu membelit ya. Ketika masuk zaman reformasi juga sama ya, orang masih antri untuk kebutuhan pokok. Dan anehnya ya, beberapa tahun yang lalu itu kita sampai antri minyak goreng ya, padahal kita itu penghasil CPU terbesar di dunia ya. Jadi minyak goreng dengan bahan baku CPO malah kita itu antri, kalaupun ada itu kita mendapatkan harga yang sangat mahal ya. Coba bayangkan kalau kita misalnya menjadi petani produsen penghasil pisang misalnya, kemudian kita jual ya ke rakyat sendiri, otomatis karena kita penghasil pisang harganya pastilah murah. Tapi fakta berkata lain, kita penghasil CPO terbesar di dunia, CPO bahan baku minyak goreng, tetapi minyak goreng itu dijual dengan harga sangat mahal ya. Jadi memang tidak ada harapan kembali turun ke harga normal ya, 14.000 per kilo, dan kita bisa lihat harga sekarang itu sudah menjadi patokan internasional yang menjadi konsekuensi kita ketika kita memakai sistem kapitalis
yang lebih menguntungkan ya para pemilik modal daripada untuk rakyat atau pemerintah itu ya menjalankan fungsinya untuk bisa ya menguasai oligarki daripada dikuasai oligarki. Dan sampai saat ini ya kita ketahui harga minyak tidak bisa turun lagi ya. Jadi peran pemerintah yang rakyat itu membayar pajak, susah-susah membayar pajak, justru tidak berfungsi ya. Jadi harusnya ketika rakyat itu membayar pajak ya, kompensasi dari itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat daripada ya pemerintah sekarang yang lebih cenderung memberi karpet merah kepada para oligarki. Nah, ini adalah kompensasi dari sistem kapitalis yang memberikan karpet merah kepada oligarki. Dan kalau terus-menerus terjadi ya, tidak hanya anggaran kemiskinan itu yang terus-menerus ya, dalam tanda kutip memang tidak bisa disebut korupsi, tetapi faktanya itu merugikan keuangan negara karena hanya dipakai oleh rapat, dan pengentaskan kemiskinan itu tidak menyelesaikan solusi. Jadi sistem ini memang berat sekali ketika sistem kapitalisme ini terus dipelihara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.